Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa akramil mursalin, Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman, yang nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita orang-orang yang senang belajar agama. Dan ini nikmat Allah juga yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia, bahkan tidak Allah berikan kepada setiap orang yang menisbatkan kepada Islam. Maka seorang hamba ketika Allah berikan hidayah Islam dan dia mempelajari Islamnya, maka harapannya Islamnya menjadi baik, Islamnya bisa lebih istiqomah karena dia beribadah, dia beragama, dia menjalankan kebaikan berdasarkan hujjah, berdasarkan ilmu, berdasarkan bukti dari wahyu yang Allah turunkan. Dan memang Islam adalah agama hujjah, agama dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, datangkanlah bukti kalian jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, dan kita telah sampai pada pelajaran yang ke-17, yaitu at-tahdzir minasyirki wa anwa'il ma'asi, peringatan dari kesyirikan dan aneka ragam kemaksiatan. Pertemuan yang lalu sudah kita bahas muqaddimah Syekh Abdul Razak ketika mensyarah bab ini, dan insyaallah sekarang kita akan masuk pada inti pembahasan dalam pelajaran yang ke-17 ini. Dijelaskan oleh Asy-Syarih Fadilatu Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kata beliau, al-hadar wa tahdzir. Ucapan penulis, seorang muslim harus hati-hati dan harus memberikan peringatan. Untuk siapa? Yang pertama adalah fi nafsika. Berarti yang harus hati-hati dari syirik dan dosa besar adalah pertama diri kita sendiri. Karena yang paling butuh selamat adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita bisa selamat dari kesyirikan, ada harapan untuk menyelamatkan orang lain kalau kita paham. Tapi apabila kita tidak paham tentang konsep tauhid dan konsep kesyirikan, dan diri kita tidak selamat dari kesyirikan dan al-kabair tadi,
maka sulit kita akan bisa menyelamatkan dan memperingatkan orang lain. Wali ghairika, di samping kita peringatkan diri kita, maka ini juga peringatan bagi orang lain. Semua manusia harus berusaha mendengar dan memperhatikan serta mengamalkan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa-dosa yang membinasakan. Kata beliau, minasyirki wa anwa'il ma'asi wa min na'sabil mubiqat al-muhlikat. Summa addaha, kemudian al-mu'allim menyebutkan apa 7 dosa yang membinasakan tadi. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Membinasakan pelakunya bagi dunianya, membinasakan pelakunya pada akhiratnya. Nas'al afiyah. Qalu ya Rasulullah, setelah Rasul menyebutkan jauhilah 7 dosa yang membinasakan, Rasulullah diam sejenak. Lalu para sahabat bertanya, apa 7 dosa yang membinasakan itu? Dan ini salah satu metode pengajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak monoton beliau yang menyampaikan, tapi ada berhenti-berhentinya. Sesekali untuk memancing supaya siap untuk menerima apa 7 hal yang membinasakan ini. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan perkara tadi penting. Qala, setelah para sahabat siap untuk mendengarkan, dan hendaknya kita berusaha seperti para sahabat, bagaimana perhatiannya mendengarkan wasiat ini. Yang pertama asyirku billah. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Menunjukkan ini dosa yang paling besar. Nanti akan dijelaskan. Yang kedua wasihru. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga adalah qatlul nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak, yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yang keempat wa aklur riba, memakan harta riba. Yang kelima wa aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim. Memakan harta siapapun itu hukumnya haram kalau tanpa hak. Disebutkan harta anak yatim berarti lebih dosanya. Wa tawalli yaumaz zahfi. Kemudian yang keenam adalah lari pada hari peperangan. Lari dari medan perang. Kecuali ada 2 kelompok yang dibolehkan lari dari medan perang kalau memang itu memang benar-benar perang. Tidak boleh lari. Allah sebutkan illa mutaharrifal liqital au mutahayyizan ila fi'ah. Ini tidak dinamakan lari. Yaitu kecuali orang yang mutaharrifal liqital, dia berpaling untuk berperang. Jadi mengalih untuk maju. Ini tidak dinamakan lari. Atau dia beralih tapi untuk gabung dengan
kelompok kaum muslimin. Umpama di sini sulit untuk berhadapan dengan musuh yang besar, maka dia berbelok gabung dengan barisan kaum muslimin. Ini tidak makan lari. Kemudian yang ke-7 adalah waqadhul muhsanat al-mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh para wanita yang afifat, yang menjaga diri. Al-mu'minat, yang mukminah. Al-ghafilat, yang lalai. Artinya apa? Tidak berpikir berbuat dosa zina. Berpikir saja tidak, tapi dituduh. Maka termasuk bagian daripada dosa besar, menuduh seorang wanita yang baik-baik. Kenapa disebutkan menuduh wanita? Bukanlah menuduh laki-laki juga sama dosa besar. Menuduh laki-laki iya, tapi menuduh para wanita itu lebih kejam, karena akan meruntuhkan kehormatannya lebih. Makanya sama dalam Al-Quran itu ketika menyebutkan dosa laki-laki, perempuan itu seringnya laki-laki dulu. Wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi ketika perbuatan zina, perempuan dulu, wazaniyatu wazani, karena perbuatan zina bagi wanita itu lebih dahsyat di dunianya, akan runtuh martabatnya selamanya. Walaupun tobat itu masih jadi kenangan, walaupun laki-laki juga akan tetap termasuk dosa besar, tapi bagi wanita itu lebih. Kata syarih, istanibu ay ibtaidu anha wa kunu fi janibin ba'idin min wuqufiha. Kenapa Rasul menyebutkan dengan lafaz istanibu? Ini supaya apa? Supaya memberikan makna yang lebih dahsyat, bahwasanya ini tidak sekedar menjauh biasa, tapi 7 dosa besar ini jauhilah sejauh-jauhnya. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika minta perlindungan dari perbuatan syirik, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku sejauh-jauhnya. Pakai kalimat wajnubni wa baniya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku dari beribadah kepada berhala. Antum perhatikan doanya Nabi Ibrahim ini. Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, kekasih Allah. Kalau dilihat urutannya para rasul itu kemuliaannya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu para rasul yang kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Jadi perbandingan kemuliaan antara rasul itu bukan yang mulia dengan tidak, bukan. Tapi antara yang mulia dengannya lebih mulia. Itu perbandingannya. Makanya para nabi ini mulia semua. Paling mulia di antara manusia. Lebih mulia lagi para rasul, karena setiap para rasul itu pasti nabi, yang nabi belum tentu sampai tingkatan rasul. Lebih mulia lagi ulul azmi, Nabi Nuh, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihissalam. Ulul azmi. Kemudian ulul azmi ada yang lebih mulia lagi. Namanya Khalilullah, Khalilan, 2 kasih Allah. Itu hanya
dicapai oleh Nabi Muhammad dan Ibrahim alaihissalam. Kemudian dari dua kasih Allah adalah dipilih yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim ini luar biasa. Dan kalau perhatikan, anak turun Nabi Ibrahim itu juga para rasul. Tapi apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunku dari ibadah kepada patung, kepada berhala. Kata ulama salaf bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah, man ya'man minal bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari bencana syirik ini setelah Ibrahim. Artinya apa? Ibrahim saja tidak merasa aman. Doa minta kepada Allah dengan ungkapan wajnubni, ya jauhkan aku sejauh-jauhnya. Begitu pula anak turun. Padahal anak turunnya Nabi Ibrahim itu banyak para rasul. Termasuk Nabi Muhammad. Kalau diurut ke atas sampainya adalah ke Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Tapi doanya Nabi Ibrahim adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berarti apabila Nabi Ibrahim saja khawatir dari kesyirikan, maka umat Islam yang lainnya harus khawatir dan takut dari perbuatan syirik kepada Allah. Karena ini dosa yang paling bahaya. Dan itulah memang hakikatnya. Seorang semakin tinggi dan kuat imannya, semakin takut dari perbuatan syirik. Semakin lemah imannya, semakin merasa aman dari perbuatan syirik. Disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Qaul Mufid, yang intinya adalah la ya'man la yakhafu minasyirki ilal muwahhid, kata beliau, wa la ya'man minasyirki illa munafik, atau kama qala rahimahullah. Tidak ada yang merasa takut dari kesyirikan kecuali ahli tauhid. Dan tidak ada yang merasa aman dari perbuatan syirik kecuali orang munafik. Jadi jangan pernah kemudian merasa aman, atau bahkan kemudian mengatakan nggak mungkin umat Islam jatuh dalam kesyirikan. Wong para nabi mengingatkan kaumnya, para rasul mengingatkan kaumnya, Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, padahal para sahabat semulia-mulia umat Islam. Maka hendaknya kita pun merasa takut dari perbuatan syirik ini dengan mempelajari konsep tauhid, mempelajari konsep kesyirikan agar tidak jatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu, kata beliau, wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar. Begitu pula menjauhi sebab-sebab yang mengantarkan kepada dosa besar. Dan kaidah adalah fa innallah idza amara bi syai' amara bi wasailih. Allah apabila memerintahkan sesuatu, maka Allah memerintahkan sarananya. Begitu pula idza nahallahu an syai' naha an wasailih. Begitu pula Allah ketika melarang sesuatu, maka Allah juga larang sarananya. Saya ulangi, apabila Allah memerintahkan suatu, maka Allah memerintahkan juga sarana. Jadi yang dihitung tidak hanya perintah tadi, tapi sarananya juga dihitung, dinilai oleh Allah. Begitu pula apabila Allah melarang sesuatu, maka Allah juga melarang sarana menuju suatu yang haram tadi. Maka tatkala Allah
mengharamkan kesyirikan, maka Allah haramkan sarananya. Allah tatkala mengharamkan pembunuhan tanpa hak, maka Allah haramkan juga sarananya. Sehingga dalam Islam itu nggak boleh nakut-nakuti dengan senjata tajam walaupun canda, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak tahu, jangan-jangan setan masuk di tangannya. Islam juga melarang adanya al-ghulu fit takfir, ekstrim dalam masalah pengkafiran atau memvonis pengkafiran tanpa hak. Pada takfir itu hak Allah dan Rasulnya. Begitu pula Allah tatkala mengharamkan perbuatan riba, Allah haramkan juga sarananya. Begitu pula dosa-dosa yang lainnya. Maka al-wasail laha kamil ghayat, sarana itu mengambil hukum tujuan. Sebagaimana suatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali sarana tadi, sarananya juga akan menjadi wajib. Ketika suatu yang sunnah tidak akan tercapai kecuali dengan suatu sarana, maka sarana yang sunnah hukumnya juga sunnah. Ketika suatu itu haram, dan haram itu adalah larangan, maka sarana yang juga dilarang. Begitu pula sarana makruh hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu dalam Islam itu tidak ada istilah untuk mencapai suatu boleh menghalalkan segala cara, tidak ada. Dan Islam tidak ada kaidah untuk menggapai suatu boleh menghalalkan segala cara, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh yang penting tujuannya baik, nggak boleh. Sekedar itu saja. Tapi di samping tujuannya baik, caranya juga baik. Al-wasail laha kamil ghayat. Tidak seperti kaidahnya orang-orang yang memiliki pemikiran rusak. Al-ghayat tusawwigul wasilah. Tujuan itu membolehkan segala cara. Ini akan membuat kerusakan besar dan akan membuka pintu kerusakan. Tapi dalam Islam tidak. Tujuan yang baik, caranya juga harus baik. Karena Allah Subhanahu wa taala lamma nahanil kaba'ir naha an qurbaniha. Allah tatkala melarang dosa-dosa besar, Allah melarang untuk menjauhinya. Intastanibu kaba'ira ma tunhauna an. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang tentangnya, paling kami intastanibu, artinya supaya menjauhi sejauh-jauhnya larangan yang dilarang dan saran menuju larangan. Termasuk wala taqrabuz zina, jangan berbuat zina. Allah tidak menyebutkan la tazun, jangan berbuat, tapi jangan mendekati. Berarti sarannya juga dilarang. Kenapa dinamakan dengan mubiqat? Karena hadis tadi mengatakan istanibus sab'al mubiqat. Apa artinya? Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Kenapa dinamakan mubiqat, membinasakan? Kata beliau, li'anna muhlikatun li fa'iliya fid dunya wa ukhra. Karena dosa-dosa ini akan membinasakan dan merusak pelakunya di dunia dan di akhirat. Akan membinasakan dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, maka hukuman dan akibat berat diperoleh oleh orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar-besar.
Bahkan sebagian ada hudud. Ada hudud. Sebagian dalam Al-Quran disebutkan yaitu al-hudud. Tapi ada yang tidak disebutkan tapi ada hukumnya ta'zir. Ta'zir itu tidak ada nasnya, tapi apa? Dikembalikan kepada penguasa kaum muslimin untuk mengambil sikap keputusan mana yang paling pas untuk menjadi hukuman bagi pelaku kejahatan tadi supaya jerah. Bisa lebih parah daripada had, bisa kurang, tergantung maslahat yang ada. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat maka hukuman-hukuman berat diancam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat para pelaku dosa besar. Ashabul mubiqat. Kenapa Rasul menggunakan jawilah 7 dosa yang minasakan? Kata beliau, hada fi ihtimam bil amr. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah dengan perkara ini. Dan agar para sahabat perhatian dan agar orang yang mendengar setelah perhatian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pertama kali istanibu sab'al mubiqat, dan ini ada faedah dalam hadis kan banyak disebutkan jumlahnya, kemudian disebutkan 1, 2, 3, 4, itu kan banyak. Hakul muslim ala muslim situn, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6, disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arba'un min ummatin min abli jahiliyah, ada 4 perkara pada umatku termasuk urusan atau perilaku kaum jahiliyah. Disebutkan 1, 2, 3, 4. Dan ini memudahkan kita untuk menghafal ilmu. Kalau disebutkan kita ingat 7-nya, lalu kita sebutkan baru dapat 5, ingat kurang 2 ini, apa 2-nya? Kita sebutkan 7. Ternyata kita hanya ingat menyebutkan 6. Ada yang ketinggalan 1 ini. Mana apa yang ke-7 itu? Kita cari, akhirnya menjadi tambahan ilmu. Dan itu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah 7 tadi pembatasan? Kok Rasulullah cuma menyebutkan 7 saja? Kok enggak 10, kok enggak 15, kok enggak 20? Kata beliau, ini bukan pembatasan. Kalau pensar, ini bukan pembatasan. Kenapa? Karena dalam hadis yang lainnya disebutkan juga tentang dosa-dosa besar. Nah, ini pentingnya dalil dengan dalil itu saling menjelaskan. Al-Quranul Karim menyebutkan satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lainnya, sehingga ada kitab tafsir namanya Adwaul Bayan, tafsir Quran dengan Quran, oleh Al-Allamah Sangkiti rahimahullahu taala. Kitab yang paling hebat dalam menjelaskan tentang tafsir Quran dengan Quran. Ayat ini tafsirnya ada pada surat ini. Yang kedua, Al-Quran tafsirkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan perbuatannya, dengan sabdanya, dengan ketetapannya. Begitu pula untuk memahami sunnah itu, hadis itu harus dengan melihat hadis-hadis yang lainnya. Makanya banyak perkara ilmiah yang kadang-kadang terjadi khilaf di antara para ulama, karena terkadang satu berpatokan dengan hadis ini, terkadang juga satu berpatokan dengan hadis lain. Kemudian menggunakan mazhab tarjih, artinya menguatkan yang ini, tidak menguatkan yang ini. Sebagian memilih mazhab jama', menggabungkan apa yang diinginkan, dan ini lebih utama. Al-jam'u aula min at-tarjih amkal jama'. Dalam kaidah usul fikih itu, apabila bisa dikompromikan di jama',
itu lebih tepat daripada diambil salah satu. Tapi kadang-kadang juga dalilnya sama, tapi cara memahaminya, satu memahaminya dengan cara seperti ini, satunya memahami dengan seperti ini. Jadi tidak mesti ketika ada khilaf di antara para ulama sama-sama mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita katakan ini ada dalilnya, ini tidak ada dalilnya, tidak mesti. Kadang-kadang adalah sama-sama ada dalilnya. Bahkan kadang-kadang satunya hanya menggunakan dalil ini saja tanpa melihat dalil-dalil yang lainnya. Sehingga dalam banyak masalah fikih yang memang itu adalah ada sisi kekuatan dalilnya atau sisi pendapat yang memang ada wajahnya, maka ada penuntut ilmu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin, yaitu rohabatus sadr fi masail khilaf, lapang dada dalam masalah khilaf, dan itu banyak dalam masalah fikih, itu banyak terjadi. Taib. Kembali ke pembahasan tadi, apakah disebutkan 7 dalam hadis tadi itu pembatasan? Jawabannya apa? Tidak pembatasan. Kenapa? Karena hadis-hadis yang lainnya menyebutkan lain dosa besar yang lain. Jadi kemudian cuma 7, yang lainnya enggak. Berarti Anda menerima sebagian dalil, menolak yang lainnya. Mengambil sebagian ayat, menolak yang lainnya. Atau kadang ini dalil Quran. Ini kan sunnah. Quran lebih tinggi daripada sunnah. Kalau dari sisi sumbernya, iya, Al-Quran adalah kalamullah langsung. Kalau hadis adalah kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi wahyu juga. Maka dalam masalah istidlal, selama hadis itu sahih, maka tidak dibeda-bedakan antara Quran dan sunnah, tidak. Selama sahih. Karena dua-duanya wahyu. Tayyib. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku tunjukkan dosa yang paling besar? Berarti Rasulullah menyebutkan apa? Al-kabair juga. Kemudian kata para sahabat, qalu bala. Mereka, iya wahai Rasulullah. Menunjukkan apa? Bagaimana semangatnya para sahabat. Setiap kali dibukakan pintu kebaikan, mereka apa? Iya. Setiap ditunjukkan ilmu, mau kalian tak tunjukkan? Iya. Itu sahabat. Tapi ketika ditanya tentang permasalahan agama, mereka banyak, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Takut mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diantara adab ilmu. Ketika ada yang lebih a'lam, yang lebih berilmu, lebih matang ilmunya, maka kita lebih mengutamakan supaya yang memberikan tanggapan adalah yang lebih berilmu. Apa dosa besar yang paling besar yang mau dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Qal asyirku billah, syirik kepada Allah. Sama apa beda dengan tadi yang 7? Sama, ya. Ini syirik kepada Allah, syirik kepada Allah. Dan memang ini paling besar, paling besar. Makanya antum perhatikan dalam Al-Quran larangan pertama kali syirik. Perintah pertama kali dalam Al-Quran tauhid. Ketika menyebutkan ayat tentang hak pertama kali, hak Allah, yaitu tauhid. Dan dosa yang paling besar, jangan berbuat syirik. Pertama kali tentang ayat hak yang 10 dalam Al-Quran. Begitu pula dalam surat Luqman,
Pesan Luqman pertama kali, jangan berbuat syirik. Begitu pula ketika menyebutkan dosa-dosa besar dalam surat Al-Isra, pertama kali adalah syirik. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula. Janganlah jadikan bersama Allah tandingan. Jangan menjadikan tandingan bagi Allah. Larang berbuat syirik. Niscaya kamu akan terhina, fataq'uda madhmuman makhdula, dan akan dihinakan, tercela dan terhina. Kemudian wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan agar tidak ibadah kecuali kepada Allah, ini tauhid. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat kepada kedua orang tua. Pertama kali apa? Syirku billah. Sama di sini. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain. Di antara dosa paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa syahadatu zur, dan saksi palsu. Syahadatu zur. Disebutkan hadis yang lainnya. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau yang mensyarah, durhaka kepada orang tua, saksi palsu tidak masuk dalam 7 dosa besar yang membinasakan, disebutkan dalam hadis pada pembahasan tadi. Tapi ini dengan hanas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dosa besar tidak terbatas 7. Bahkan disebutkan dari Ibnu Abbas itu sampai 70. Yang paling mendekati sampai 70. Kata beliau, ini pun bukan pembatasan. Oleh karena itu bisa dilihat dalam kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita perlu apa? Patokan dosa dinamakan dengan dosa besar. Dhabitul kabirah, dosa besar artinya adalah kullu amalin suddira bil'an, setiap amal yang didahului dengan kata laknat dalam ayat maupun hadis. La'anallah man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, dan yang memberikan. Wa katibahu, sekretarisnya. Wa syahidai, dan kedua saksinya. Dan seterusnya. La'anallahu man ghayyara manaril ard, Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. La'anallahu man dzabah li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, disuguhkan selain Allah. Kalau ada diawali dengan kata laknat dalam hadis, berarti itu dosa besar. Apa arti laknat? Arti laknat itu adalah at-tardu an rahmatillah, diusir, dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah. Sehingga seorang muslim tidak boleh mudah-mudah melaknat orang, nggak boleh. Lebih baik mendoakan daripada melaknat. Bahkan ketika ada hadis menyebutkan pelaku ini dilaknat, tidak boleh juga dengan menuding nama si fulan terlaknat, nggak boleh. Umum, beda dengan vonis, beda. Dan ini bagian daripada keindahan Islam yang begitu memerinci dalam mendudukkan suatu permasalahan. Au hirman min dukhul jannah, atau diharamkan masuk surga. Jadi kalau ayat hadis, faqad harramallahu al-jannah innahu may yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahun nar. Siapa menyekutukan Allah, Allah haramkan bagi surga.
tempatnya di neraka, berarti dosa besar. Nafyul imani anhu, iman dihilangkan darinya. Seperti la yasyriku syariku hina yasyriku wa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa mu'min. Tidaklah mencuri orang mencuri sedangkan dia beriman. Ini adalah dosa besar. Di antara dosa besar. Tidaklah seorang minum khamar sedangkan dia minum khamar dia waktu punya iman, berarti ini dosa besar. Ini bahaya bagi keimanannya. Begitu pula au qalu laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Disebutkan dalam hadis bukan termasuk golongan kami, maka itu dosa besar. Au bidukri sakhati rabb au iqabi wa iqabi, disebutkan kemurahan Allah. Wa ghadiba alaih, Allah murka padanya, berarti dosa besar. Au disebutkan hukuman Allah. Au bila'ni fa'ilihi, atau dilaknat pelakunya. Taib. Wa hadhi kulluha minal alamat ala annal amra kabirah. Ini menunjukkan tanda-tanda ini ada dosa besar. Sisi yang lainnya, dosa besar itu ada hukuman disebutkan di dunia atau hukuman di akhirat. Dosa besar. Islam ketika menyebutkan ada dosa besar, bukan berarti Islam itu meremehkan dosa kecil, bukan. Sampai nasihat para ulama, la tandur la kabirata ma'al istighfar wala saghirata mal israr. Tidak ada dosa besar dengan istighfar, tobat, dan tidak ada dosa kecil tapi kalau terus menerus. La tandur ila sigari adzunub ila sigril ma'siyah walakin undur ila man asait. Nah, para ulama, jangan lihat dosa itu memang kecil, tapi lihatlah kepada siapa Anda bermaksiat. Salafiyah, wassalamah dunia wal akhirah. Nah, dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Jadi ketika disebutkan dosa besar itu bukan kemarin yang kecil tidak apa-apa, bukan. Tapi ini bahaya, tapi ini lebih bahaya. Itu hitungannya. Seperti amalan sunnah ada yang wajib, bukan berarti ketika ini yang wajib, bukan berarti yang sunnah tidak penting, tidak. Ini penting, tapi ini adalah jauh dan lebih jauh lebih utamakan. Demikian. Beliau menyebutkan ucapan yang bagus. Kata beliau, akhtarul kabair wa asyadduha dararan asyirku billah. Dosa besar yang paling bahaya dan paling dahsyat, bahayanya ada syirik kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan pertama kali sebelum menyebutkan yang lainnya. Antum catat ini. Ini kaidah. Fa innahu fi babil awamir yuqaddamu a'dhamuha wa huwa tauhid, wa fi babin nawahi yuqaddamu akhtaruha wa syirk. Dalam bab perintah-perintah, yang disebutkan dahulu adalah yang paling agung, yaitu tauhid. Dalam bab perintah-perintah disebutkan terlebih dahulu yang paling agung, yaitu tauhid. Dan dalam bab larangan-larangan yang disebutkan terlebih dahulu ada yang paling bahaya, yaitu kesyirikan. Apa dalilnya? Di dalam ayat
banyak. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'ah. Ini tauhid dulu, baru kemudian larangan syirik. Al-imanu bid'un sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. Ini kebaikan apa perintah apa larangan? Ini bab perintah apa larangan? Bab perintah. Fa'laha. Yang paling tinggi kata Rasulullah, qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasul mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, perintah apa larangan? Ya bisa perintah, bisa larangan. Tapi Rasulullah menyebutkan perintah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum dari kita. Pertama kali yang kamu dakwahkan, kau seru kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lainnya, sampai mereka mengesahkan Allah. Paling tinggi. Tapi dalam masalah larangan, pertama kali disebutkan apa? Yang paling bahaya itu syirik. Dan tadi disebutkan istanibu sabal mubiqat. Kemudian ala nabikum bi akbaril kabair asyirku billah. Sehingga seorang muslim harus paham perkara ini. Perintah itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah wajibat, kewajiban. Yang paling tinggi adalah tauhid. Begitu pula larangan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah kabair, dosa-dosa besar. Yang paling tinggi dari kabair adalah syirik kepada Allah. Makanya pantas Nabi Ibrahim sangat takut dari kesyirikan dan mengkhawatirkan keturunannya. Rasulullah pun mengkhawatirkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, la tajal qabri wasan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Wa la tajal qabri idan. Jangan jadikan kuburku id. Jadikan perayaan tahunan. Doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak dijadikan. Ini apa? Agar tidak mengantar kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ayat banyak yang menjelaskan tentang bahaya akan kesyirikan tadi. Sehingga di sini akan kita bahas sedikit tentang akbarul kabair ini yang disebutkan oleh pensyarah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Insyaallah berikutnya akan kita bahas tentang sihir. Apa itu kesyirikan? Ini sedikit saya ringkas. Kesyirikan itu taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min huquqillah atau min huquqi, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada suatu yang termasuk hak-hak Allah. Jadi hak Allah diberikan kepada selainnya. Doa itu hak Allah. Ketika seorang doa kepada orang mati, doa kepada malaikat, berarti dia telah memberikan hak Allah kepada yang lainnya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam ungkapan yang lainnya, ja'lu syai'in min huquqillah li ghairillah, menjadikan suatu dari hak-hak Allah diberikan kepada selain Allah. Ini makna asyirk. Dan Rasulullah pernah menjelaskan, anta ja'ala lillahi niddan wa khalaq. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Allah menciptakan. Min du'ain, seperti doa, itu hak Allah. Enggak boleh doa kepada selain Allah. Au dzabhin, menyembelih.
Ini hak Allah. Artinya ibadah, dzabah. Seorang kalau menyembelih karena Allah, menyebut nama Allah, tujuannya karena Allah. Bukan kemudian nyembelih buat disuguhkan kepada penjaga pojok sawah atau gunung atau laut selatan atau laut utara. Apa buktinya? Itu termasuk bagian daripada adzabhu lighorillah. Apakah nyembelih untuk tamu dikatakan nyembelih untuk selain Allah? Ya, tidak, itu muliakan tamu. Menyembelih untuk korban, untuk dibagi fuqara masakin, ini perintah Allah. Dan yang lainnya, dari ujung kaki sampai ujung kepala semua diperuntukkan untuk diberikan kepada orang butuhkan atau yang lainnya. Tapi penyembelihan untuk selain Allah seringkali disisakan. Kalau tidak semua, kepalanya. Kenapa? Biar gak ganggu. Dahulu pada masa jahiliyah itu kalau mereka melewati suatu tempat, mereka itu minta perlindungan dari penjaga tempat itu. Artinya keyakinan itu ada pada jahiliyah. Maka harus mengajarkan kepada para sahabat ketika singgah suatu tempat supaya baca doa, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Jadi minta perlindungannya kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna. Kalimat Allah sempurna berarti firman-Nya. Maka akhirnya sahabat berubah. Kemudian wan nadhr. Begitu pula nadhr. Seorang nadhr kalau memang harus nadhr atau terlanjur nadhr karena Allah. Nadar itu pada dasarnya tidak dibolehkan. Ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang mengatakan hukumnya haram. Kenapa? Itu tanda kebakhilan. Nadar seperti mengucapkan jika lulus ujian nanti akan nyembelih sapi dibagi satu kampung, sedekah. Ternyata lulus. Akhirnya apa? Bingung cari fatwa. Bagaimana supaya bisa gagal nadarnya itu? Ingin lari dari nadarnya. Nah, kalau tidak jadi, ya kan? Nadarnya tidak terlaksana sesuai keinginannya, tidak jadi berbuat baik. Nah, kalau terlaksana dia apa? Pengen lari. Makanya nadar itu kan mewajibkan pada dirinya sendiri, memberatkan. Dan itu mengandung suudzon kepada Allah, seakan-akan Allah tidak akan mengijabahi kecuali dengan hal tadi. Makanya harus bersabda la tanduru fa innahu la yustakhraju illa minal bakhil. Jangan bernazar karena itu tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Cuman kalau orang itu bernazar dan nazarnya bukan maksiat, apa hukumnya? Harus karena Allah nazarnya, dan harus tunaikan. Dan kalau dia tunaikan dapat pahala. Kenapa? Dia menepati janjinya. Beda hukum proses awal dengan ketika sudah realita terjadi. Kemudian yaitu istighatsah. Istighatsah itu minta pertolongan saat
kondisi sulit. Itu termasuk doa juga. Sama isti'anah termasuk doa. Tapi doa itu umum, istighotsah itu bisa saat sulit. Istighotsah ini ibadah. Maka harus doanya kepada Allah untuk mengangkat wabah, mengangkat malapetaka, mengangkat keburukan. Harusnya kepada Allah. Karena yang bisa mengangkat petaka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu termasuk doa. Sebagaimana doa harus kepada Allah, sama istighotsah juga harusnya kepada Allah. Tidak boleh minta-minta kepada Nabi atau yang lainnya. Sebagaimana doa, persis. Dan memang itu bagian doa. Caranya pun harus sesuai dengan syar'i. Dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah. Semua harus juga kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku. Ini ibadah apa tidak? Ibadah. Wa nusuki. Ini ada dua tafsir. Dua-duanya benar. Satu adalah sesembelihanku. Yang kedua adalah ibadahku. Apa bedanya? Satunya lebih luas daripada yang satu. Tapi sama-sama ibadah. Berarti sesembelihanku dan ibadahku secara umum juga untuk Allah. Hidup dan mati karena Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan untuk itulah aku diperintahkan dan aku orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita tahu akan pentingnya tauhid dan bahaya kesyirikan, sehingga insya Allah setelah pembahasan kitab ini selesai dan tinggal pembahasan ini, kesempurnaan bab ini, dan satu bab lagi tentang masalah jenazah di akhir, insya Allah kita akan kembali mengkaji kitab tauhid insya Allah. Sehingga kitab tauhidnya jangan dihilangkan, insya Allah nanti kita kasih lagi. Selesai kita balik kitab lain, insya Allah biidznillah akan kembali kepada tauhid lagi. Dan memang harus diulang, karena belajar itu tidak hanya mempelajari yang belum kita ketahui, tapi belajar itu mempelajari yang belum kita ketahui dan mempelajari apa yang sudah kita ketahui. Kenapa? Sudah tahu kita pelajari supaya yang sudah jadi ilmu tidak hilang. Ibaratnya orang dagang. Orang dagang tidak hanya cari untung, cari tambahan, tapi yang paling penting adalah jaga modal. Nah, sama ilmu yang sudah kita pelajari dan kita sudah merasa tahu, berarti ibarat orang dagang itu memelihara modalnya. Jangan kemudian mengatakan, wis tahu dibahas, kok dibahas lagi. Padahal kalau seandainya diadakan ujian, ya mudah-mudahan ya bisa. Tapi intinya apa? Ilmunya sudah kita pelajari, apalagi tauhid perlu kita pelajari lagi. Dan kita tambah dengan yang belum kita pelajari. Sehingga modalnya terjaga, kemudian dapat tambahan ilmu yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.